Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita tercinta, pemimpin kita tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Qala, telah dikatakan juga oleh Al-Imam Zunnun Al-Misri. Beliau berkata, makalah ke-51 ya, kelanjutan daripada makalah ke-50. Al-arifu billahi ta'ala, orang yang arif, yang ma'rifah, yang mengenal, yang mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, asirun, yaitu adalah tawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang sudah ma'rifah, mengetahui, mereka tidak akan pernah mau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan pernah menginginkan jauh walaupun sejengkal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena disitulah kenikmatan yang mereka dapatkan. Kenapa mereka tidak mau jauh sehingga mereka menawan diri mereka sendiri, yang mana mereka itu tidak lagi cinta kepada dunia, ya. Selalu mereka dekat dan dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka udah mengetahui. Ibarat kita ini, kalau kita udah tahu seseorang nih baik, ikhlas, nggak mungkin kita mau jauh dari mereka. Bawaannya kita mau dekat dengan mereka. Begitu juga orang-orang yang udah arif, ya, yang udah mengetahui, mengenal. Seperti siapa? Para aulia-aulia Allah. Nah, makanya kita jangan pernah tuh buruk sangka sama wali-wali Allah, ya, yang mereka selalu menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dari apa? Dari perintahnya, dari hukumnya, dari aturannya, ya, dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mereka jauhkan, ya, mereka jauhkan. Bukan mereka itu mendekat dengan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mah belum al-arif billah, belum mengenal, ya, tapi kita sedang berjuang menuju kepada kenikmatan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali itu setiap sholat, saking nikmatnya sholat, ya, beliau itu keluar spermanya. Apa? Saking nikmat ibadah, ya. Kalau kita sholat, bukan kenikmatan yang kita dapetin, pikiran kemana-mana. Kurang ajar nih imam, lama banget lagi bacanya. Hah, betul gak? Iya. Allah, habis yang dibaca bukan surat pendek aja. Hah? Kemana-mana pikiran kita. Ya, tuh kakak gue pulang tuh kerja lagi. Ya, ayam tinggal atu dicomot deh, lama banget nih sholat. Kemana-mana. Ya, belum bisa membuat diri kita aja khusyuk di dalam ibadah. Nah, ini kita harus berjuang tuh biar khusyuk. Ya, biar kita mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah kita, yang mana membawa kekhusyuan itu yang ke depan akan membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dikatakan wa qalbuhu basyir, yang mana hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya Al-Imam Umar Al-Mukhbar itu setiap hari 40.000 kali mengucap kalimat la ilaha illallah. Dalam satu napas 1000 kali dia mengucap, menyebut nama Allah. Coba kita satu napas 1000 kali, bisa gak? Mampus cipto langsung. Imam Umar Al-Mukhtar itu belajar dari kecil, satu napas 10 kali, naik 100 kali, naik sampai 1000 kali dalam satu napas mengucap la ilaha illallah. Sampai dalam sakratul mautnya diingetin sama istrinya, sama murid-muridnya. Wahai suamiku, wahai guruku, gal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau cuma ngomong, kalimat itu gak usah ente ucapin, gak usah ente ingetin nama aneh. Kalimat tersebut udah menyatu dengan darah aneh, dengan daging aneh, dengan kulit aneh, dengan bulu-bulu aneh. Satu napas 1000 kali, kita aja satu aja kagak. Kalau kagak sholat, kagak sama sekali. Nggak ngaji di Syifaul Qulub, ya sama sekali juga kagak. Bukan kagak, ada yang kagak, ada yang sama sekali kagak. Ya. Kenapa? Merasakan tuh kenikmatan, hatinya selalu ingat Allah, selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpaut udah. Ya. Kita pun begitu, kalau kita sering sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu yang akan kita dapat apa sih? Di sini dikatakan wa amaluhu lillahi katsir. Kalau hatinya udah terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amal baiknya pasti bertambah, sedangkan amal jeleknya berkurang. Tuh, tahu-tahu tiba-tiba di hati ente tersentak, ya Allah, ini perbuatan gak baik. Tertolong ente tuh. Karena apa? Sering menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berjuang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjuang menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat di sini, ya Allah, kesian tuh pengemis ya. Akhirnya kita membantu. Jadi tuh amal baik bertambah, amal jelek berkurang. Sehingga itulah yang kelak akan membuat kesempurnaan di dalam kehidupan kita di dunia.
Ya. Bikin tuh seperti itu kata Asy-Syaikh Al-Imam Zinnun Al-Mishri. Ya. Dampaknya apa? Yang kita dapatin, yang kita rasakan, akan bertambah amal baik kita dan akan berkurang daripada amal buruk kita. Ini kita kan mau ngurangin perbuatan buruk kita, betul gak? Waduh, 20 tahun sholat kagak, puasa kagak, baca Quran sama sekali kagak. Bener gak? Iya, mungkin kalau ada yang bilang aneh baca Quran ada setahun sekali doang. Iya, ada yang sama sekali kagak. Betul, berapa tahun tuh kita sama sekali gak baca Al-Quran? Ya. Nah ini saatnya nih udah. Kita hidup tinggal berapa tahun lagi? Ada yang 5 tahun lagi, ada yang 1 tahun lagi, ada yang 1 minggu lagi, ada yang 1 hari lagi. Karena nih kita bertambah umur, ya bukan bertambah, berkurang. Nah tatkala umur udah berkurang nih, apa persiapan kita? Apa masih mau nambah tuh amal buruk? Bagaimana caranya amal buruk ini berkurang? Ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bikin nih hati kita ya selalu ya dapat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah ingatkan kita. Ya. Sehingga dampaknya itu kurangnya keburukan kita, bertambahnya kebaikan kita. Gimana kagak enak tuh. Ya, makanya orang-orang soleh begitu. Ya, semakin hari bertambah kebaikan mereka, semakin hari berkurang keburukan mereka. Semakin dekat dengan kematian, mereka udah tahu 40 hari lagi mereka akan mati. Mereka tahu. Apa yang mereka lakukan? Ada yang 40 hari sebelum kematiannya mereka selalu mandi dengan air Zam-Zam. Nah, itu Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas. Ya. Orang gak ada yang paham, kok mintanya mandi air Zam-Zam, minum air Zam-Zam. Pas hari ke-40 beliau meninggal dunia. Dia tahu tuh. Ya. Kayak kita juga tapi nggak merasakan. Ya. Kalau kita melihat orang, waduh, ada anehnya, ada bedanya. Ya. Tapi bagi orang tersebut nggak mengetahui 40 hari lagi dia selesai di dunia. Tapi aulia Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mereka mengetahui, mereka memahami hal tersebut. Nah, kalau kita seperti mereka, insya Allah ke depan kebaikan kita bertambah dan berkurangnya keburukan kita. Dan juga dikatakan oleh Al-Imam Zinnun Al-Mishri, ya, di makalah ke-52 ini lanjutannya, biar kelar perkataan beliau. Al-arifu billahi ta'ala wafiyun wa qalbuhu zakiyun wa amaluhu zakiyun. Orang yang mengetahui kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setia menepati janji. Tuh. Kita ini janji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan kita lupain tuh, sesungguhnya salatku, ya, hidupku, ya, ibadahku, matiku, semuanya lillahi rabbil alamin. Ya, hanya kepada Allah, hanya milik Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi buktinya apa? Ya, bukti kebanyakannya, ya, kita apa? Janji kita bukannya bertambah untuk kita tepati, tapi makin berkurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita, mati kita milik Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah.
Ya. Nah emang kita kalau mati kembali kemana? Wong pehung. Kan kagak. Kita kembali kepada Allah. Allah yang hidupkan kita, Allah yang matikan kita. Setiap kita kembali, ini dalam kehidupan, kita pergi merantau, pulang kita kembali, bohong kalau kita nggak bawa bekal. Betul nggak? Iya, ada yang dia itu pulang sampai jual emas. Wah, ini pernah dapetin tuh. Wah, orang Madura. Insya Allah. Kenapa? Buat oleh-oleh, Beb. Masa pulang nggak bawa oleh-oleh, nggak bawa bekal. Ntar emasnya gimana? Pulang cari lagi, beli lagi. Tuh. Nah, ini kita perhatiin, kita kembali kepada Allah apa yang kita bawa. Hah? Bertambahnya dosa, bertambahnya kesalahan, apa bertambahnya amal baik. Ya, apa bertambahnya kebaikan yang akan kita bawa bekal tersebut nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji hatinya cerdas. Oh, paham dia mana baik, mana buruk. Ya. Mana halal, mana haram, mana hak, mana batil. Cerdas hatinya. Bersih hatinya. Ya, tidak ada sedikit pun kotoran. Tidak ada sedikit pun berprasangka buruk. Dulu Imam Junaid Al-Baghdadi, ya, dia tahu nih ada iblis menyerupai manusia datang kepada dia. Syekhul Imam Junaid Al-Baghdadi. Tujuannya iblis menyerupai manusia datang ke Imam Junaid mau khidmah doang. Dia mau tuh bikinin kopinya, bawain kitabnya, cuciin bajunya. Tuh jin tuh sampai begitu. Manusia zaman sekarang sampai guru disuruh tarsok. Lihat. Nah, suatu saat datang tamu beliau ulama besar. Jalan bergandengan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, nih jin yang menyerupai manusia ada di belakang jalannya. Ya. Nah, ini tamunya Imam Junaid bilang Imam Junaid, ya Syekhul Imam, ente nggak salah melihara jin. Psst, diam katanya Imam Junaid. Begitu ngelihat ke belakang, sorbannya Imam Junaid, kitabnya jatuh ke bawah, jinnya kabur. Kenapa? Udah ketahuan. Imam Junaid aneh nggak pernah nyari, dia yang datang ke aneh, dia yang mau ngelayanin aneh. Tuh, ambil segitu. Dia yang mau datang, dia mau layanin aneh, ya. Dibawain kitab aneh, dibawain sorban aneh, dicuciin baju-baju ngajar aneh, disiapin makan aneh, dibikinin kopi aneh. Kemauan majelis dirapiin sama dia. Wah, coba kalau sekarang nyari murid begitu susah banget. Rapiin majelis aja. Waduh, andel-andelan. Iya. Jin kagak. Makanya kita manusia nih sempurna, jangan kalah sama jin. Ya, hatinya bersih, nggak ada prasangka buruk tuh. Wah, ini jin mau nyelakain Imam Junaid. Kagak, apalagi sama manusia Imam Junaid Al-Baghdadi luar biasa baiknya. Bersih hatinya. Nah, kita masih apa? Berprasangka buruk. Ya. Nah, ini mesti kita pahami. Dan amalnya suci, luar biasa, ikhlas karena Allah. Apa yang dilakuin udah karena Allah. Kalau kita kan beramal kadang ngungkit suatu saat, setan tuh orang pernah gue tolong sekarang begini. Ya. Nah, ini mereka nih orang yang udah ma'rifah, orang yang udah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, amalnya suci, ikhlas. Ya. Nggak pernah dia ngarep tuh kembali lagi, nggak pernah dia ngarep itu dia akan suatu saat mendapatkan imbalan dari orang tersebut, nggak pernah. Ya. Nah, ini
Kalau kita perjuangkan ke depan, nanti ini yang kita rasakan dan kita dapatkan ya ikhwan. Ya, hati kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita selalu amal yang baik. Amal buruk kita makin berkurang. Sehingga tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala lah yang menyempurnakan semuanya. Hilang yang buruk, Allah sempurnakan menjadi baik. Dengan apa? Dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semasa kita hidup di dunia, kita berjuang mencari ridho Allah, bukan ridho manusia. Maka kita hidup nih cari ridho Allah. Ya, nanti ngaji nih begini, nggak didemenin sama satu majelis, bodoh amat. Yang penting Allah ridho, guru ridho, selesai. Yang lain apaan? Ya benar begitu. Ente nggak usah cari ridho manusia, cari ridho Allah, cari ridho guru, cari ridho orang tua, selesai dalam kehidupan. Ya, wah nih kakak gue nih bangetnya sama orang tua gue nih, adik kita begitu, ya gak? Atau kakak kita lagi yang paling atas, bodoh. Orang tua ridho, selesai. Ya. Wah ini baik banget. Malah kita ngelihat saudara baik sama orang tua, perhatian sama orang tua, ngiri, bagus. Kita harus lebih dari dia. Murid perhatian sama guru, dekat dengan guru, baik dengan guru, ngiri dalam kebaikan, bagus. Wah jangan dia doang dong, gue juga mesti nih. Tuh. Ya. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan orang deket dibilang cari muka tuh, kacau sekarang. Ya, ada maunya tuh, ada keinginan, jangan pernah kita berprasangka buruk, ya. Supaya apa ya? Supaya kita selamat dunia, selamat akhirat. Ya mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua. Allah jaga hati kita, Allah jaga diri kita, Allah jaga pikiran kita, sehingga kita selalu dapat berjuang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum anda doa dan tutup, jangan lupa besok ya malam Sabtu yang ada waktu, ya kita tablik akbar di kediaman Al-Fagir ya, di Jalan Menteng Atas ba'dal Isya. Insyaallah jam 8 kita adakan arak-arakan. Setelah itu jam 8.15 kita mulai. Insyaallah setengah 11 acara sudah selesai. Ya, tablik akbar sebagai penceramah cucu daripada sahibul maulid Simtud Duror Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Nah, beliau datang besok dari kota Solo. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, sehingga beliau tidak ada halangan dan sehingga beliau dapat mengisi acara pada besok malam Jumat malam Sabtu ya di Majelis Ta'lim Al-Khairiyah. Begitu juga kita semua diberi sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.